Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, Alhamdulillah kembali berjumpa dalam serial Tafsir Al-Azhar bersama Ibu Yahamka di dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan kali ini para pemirsa salihin salihat, para pecinta Al-Quran, insyaallah kita melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan tadabburi dua ayat, yaitu ayat 233 dan 234. Mohon izin saya bacakan beberapa ayat ini, dua ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا انفصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف Wallahu bima ta'maluna khabir. Para pemirsa, saya bacakan dulu terjemahnya. Ini masih kelanjutan dari peristiwa perceraian yang terjadi di tengah rumah tangga. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan orang-orang yang meninggal dari antara kamu, sedang mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri mereka 4 bulan 10 hari. Maka apabila telah sampai janji mereka itu, tidaklah mengapa atas kamu pada apa yang mereka perbuat pada diri mereka dengan sepatutnya. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah sangat tahu. Para pemirsa, Buya Hamka memberikan subjudulnya adalah menyusukan anak. Tapi mungkin jika diperkenankan, saya akan membahas lebih luas karena ini adalah terkait dengan pengasuhan anak. Ketika terjadi perceraian, maka yang paling terdampak dikhawatirkan baik secara fisikis maupun materi adalah anak. Dan Al-Quran memikirkan itu. Karena itulah ketika ada anak kecil, maka yang berkewajiban itu tentu adalah ayahnya. Nah, terlepas bahwa nanti di dalam beberapa persidangan hak asuh itu lazimnya akan diberikan kepada sang ibu yang dia menyusui. Tetapi kemudian bahwa nafkah terhadap anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana itu cara menjelaskannya. Para ibu menyusukan anaknya, tetapi sebenarnya yang menjadi tugas dan kewajiban adalah ayahnya. Dan tentu karena ibu dari anak ini statusnya bukan lagi istrinya, maka pada saat dia menyusui anaknya ini, kebutuhannya tercukupi. Ya, karena dia statusnya mantan istrinya. Nah, dengan bahasa lain dia harus kasih upah itu. Baik
berupa makan, pakaian, dan yang lain-lainnya. Dan itu seorang ibu tidak boleh sengsara karena anaknya. Sekalipun itu adalah anaknya, tapi menjadi kewajiban bagi sang ayah adalah menafkahinya. Sedangkan statusnya, nah ini ketika dia dalam talak raj'i, maka dia statusnya masih dibiayai kewajiban nafkah oleh suaminya. Dan seandainya sudah selesai urusannya, jadi setelah memang betul-betul terpisah, dia tidak ada lagi kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya. Tetapi untuk anaknya tidak ada terlepas tanggung jawab tersebut. Nah, ini dibahas secara detail. Nah, ini Buya Hamka menyebutnya begini. Menurut pendapat setengah ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud adalah perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung, sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, itu tentang perceraian. Akan tetapi ahli tafsir ini menyatakan baik istri ceraikan suami maupun perempuan yang menyusukan anak walaupun tidak bercerai. Jadi sebenarnya para ulama juga menyimpulkan bahwa seandainya tidak bercerai pun kewajiban menyusui itu pada ayah. Hanya saja kadang memang ini tidak dieksplisitkan karena secara otomatis ayah itu bertanggung jawab pada anaknya. Kebutuhannya dipenuhi menjadi kewajibannya sebagaimana dia juga berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Ayat ini memberi petunjuk kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu. Tetapi tanggung jawab dia itu perlu di-backup oleh suaminya atau ayah daripada si anak. Dan ini tidak membicarakan semata-mata seorang ibu menyusukan anak. Tidak bicara itu saja. Binatang-binatang membesar anaknya dengan air susu tidak menyerahkan induk yang lain. Dia menyusui anaknya. Ini awalnya begitu ya. Dan kalau persusuan ini disia-siakan, maka berdosalah mereka. Kalaupun seandainya istrinya sudah tidak mau menyusui karena sudah bukan anaknya, sudah bukan statusnya, sudah bukan sebagai istrinya, maka kalau dia mencari ibu susuan itu dibolehkan. Maka di sini dikasih opsi itu. Ya, kalau sebelum 2 tahun sudah disapih dengan kesepakatan dan tidak mendolimi sang anak, dibolehkan juga. Kalau seandainya kemudian karena satu dan lain hal, sang ibu tidak bisa menyusui, maka kewajiban sang ayah adalah mencari perempuan yang bisa menyusui anaknya. Nah, ini luar biasa. Ayat ini menegaskan proteksi terhadap anggota keluarga ketika terjadi perceraian. Nah, ini diceritakan banyak hal bahwa hal tersebut dibolehkan kalau seandainya sang ibu karena satu dan lain hal tidak bisa menyusui, maka sang ayah juga perlu untuk mencari solusi. Nah, ini ada cerita diceritakan banyak di sini ya. Ada Abu Muhammad Al-Juwaini pada waktu muda menyalin ilmu, beliau alim besar. Dan beliau mendapat upah dari menyalin kitab itu membeli seorang budak perempuan. Nah, budak perempuan ini lalu melahirkan, dan nanti insya Allah kisahnya lebih detail kita akan sambung setelah jeda yang berikut ini insya Allah. Para pemirsa, kita sambung yang sempat terputus tadi ya. Jadi Imam Al-Juwaini ini pernah membeli budak ya. Budak ini sangat soleh dan kemudian taat beribadah, seorang budak perempuan. Suaminya sangat bahagia. Maka mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki disebut dengan Abdul Malik. Abu Muhammad memesankan sangat pada istrinya supaya jangan dibiarkan anak perempuan lain yang menyusui. Jadi susui sendiri. Satu hari dia ditimpa sakit sehingga air susunya kering. Nah, tiba masuklah ke rumahnya seorang perempuan tetangga yang kasihan pada anak tersebut. Lalu disusukanlah sedikit. Tiba-tiba Abu Muhammad datang dan masuk rumah. Beliau tidak lihat anaknya disusukan oleh perempuan lain. Melihat itu hati beliau tidak senang dan perempuan itu segera mengundurkan diri. Beliau segera mengambil anak kecil itu dan menunggingkan kepalanya, menghorek mulutnya, lalu dikeluarkan. Ini karena saking inginnya bahwa seorang itu berkewajiban untuk menyusui anaknya. Dan yang berkewajiban secara biologis adalah ibu,
yang berkewajiban membackup kebutuhannya adalah sang suami. Beliau berkata, bagiku tidak keberatan jika anak ini meninggal di waktu kecilnya daripada rusak perangai karena meminum susu perempuan lain yang tidak aku kenal. Ini kata Imam Al-Juwaini. Anak itulah yang kemudian dikenal dengan Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Jadi kalau yang kita kenal Imam Abdul Malik Al-Juwaini itu tidak bisa dilepaskan dari Abu Muhammad Al-Juwaini. Jadi menjadi seorang alim ulama karena kehati-hatian. Karena ini juga menjadi sebuah landasan bagi seorang laki-laki ketika dia mencari nafkah untuk keluarganya, maka yang paling penting adalah yang halal, dan apalagi pada hal-hal yang prinsip ketika dia memiliki anak kecil. Dan Buya Hamka ini menjadi trigger sesungguhnya untuk membahas pada peristiwa perceraian tadi, ketegasan yang punya anak. Nah, seandainya mereka berselisih, suami dan istri memutuskan bercerai, mereka harus tegas mengambil keputusan, jangan sampai anaknya tersia-siakan. Kalau sampai mereka berdua bertengkar dan terlarut-larut, kemudian anaknya sampai tidak terusi, maka yang berdosa adalah mereka berdua. Tapi kalau mereka bersepakat, yang menyusui adalah mantan istrinya atau ibu kandung biologis anak ini, di backup oleh suaminya, maka itu yang adil yang seharusnya terjadi. Lalu mereka bersepakat seandainya bisa diselesaikan sebelum 2 tahun dan itu tidak membahayakan sang anak, itu juga tidak ada masalah. Intinya adalah ma'ruf, kepatutan, ya, bukan diambil kesimpulan sepihak. Bahkan kalau seandainya karena satu dan lain hal itu tidak bisa, maka dia bisa mencari orang lain. Intinya ketika disebut jangan disusahkan seorang ibu dengan anaknya, ini adalah poin penting. Dan demikian juga jangan disusahkan yang punya anak, maksudnya ayahnya dengan anaknya. Ini adalah poin penting karena jika sang ayah rindu, dia tidak boleh dicegah untuk berjumpa dengan anaknya, dihalang-halangi oleh si ibu. Ini juga tidak boleh. Sekalipun hak asuh secara utama anak yang masih kecil, terutama yang masih menyusui, itu diberikan kepada sang ibu. Ini bahasan fikih dari yang dibahas secara kontemporer. Tegasnya, aturan seperti ini dibuat, bahkan yang di ayat berikutnya sampai muncul, kalau meninggal dunia, itu ada batas iddahnya. Ya, iddahnya adalah, kalau dia tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau hamil berarti yang berlaku menurut jumhur ulama adalah kehamilan. Ya, kalau dia masih lebih dari itu dipakai, kalau kurang dari itu juga jumhur ulama mengatakan dipakai. Ada yang memakai yang paling panjang yang mana. Kalau dia tinggal 2 hari 3 hari melahirkan, ya idahnya selesai dengan melahirkan. Ada yang mengatakan dia harus menyempurnakan 4 bulan 10 hari untuk kehati-hatian. Nah sekarang kalau berbicara pada 2 ayat ini, 2 kalimat yang bertemu pada sisi adalah antara din dan tasyawur, antara suami istri. Itu artinya bermusyawarah kedua belah pihak di dalam ayat ini sangat dianjurkan, dan itu dipertegas lagi di ayat 228. Jadi luar biasa ya, dalam masalah perceraian kemudian terjadi problem yang harus berpisah, kemudian punya anak, mereka harus bermusyawarah, ini anak bagaimana diurusnya. Tidak boleh ada orang yang terdalimi dengan peristiwa perceraian itu. Nah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, suami ataupun istri, maupun ahli waris lainnya yang turut menyaksikan. Nah ini menarik, karena wa 'alal warithi mislu dzalik. Kenapa berbicara tentang ahli waris? Karena nanti akan terkait dengan kematian. Dan kalau bicara ahli waris itu jangan dipikirin hartanya aja, para pemirsa. Waris itu juga akan mewarisi hutang. Hutang itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa diputihkan kecuali yang punya piutang melepaskan. Dia harus dibayarkan. Maka ahli waris ini juga sama. Anak-anak yang ditinggalkan ini kalau tidak diurus istrinya, ya dia harus diurus oleh suaminya. Kalau tidak bisa diurus oleh suami maupun istri, maka ahli warisnya. Nah ini luar biasa. Dan semuanya wa 'alal warithi mislu dzalik, jangan sampai juga disusahkan. Simple sebenarnya. Dengan cara apa? 2, antaradin dan juga antasyaurin, dari sukarela dan juga dengan bermusyawarah. Lalu kita akan masuk pada iddah orang berkabung yang di situ disebutkan arba'ata asyhurin wa asra. Dan di
dimuat di sini, beliau memuat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjiha arba'ata asyhurin wa asyra. Jadi seseorang berkabung itu sebenarnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Tetapi kemudian kalau suaminya itu meninggal, dia itu tidak boleh melakukan upaya untuk menikah sebelum selesai 4 bulan 10 hari. Jadi ini nanti ada simpulan. Apa hikmah dari iddah seseorang yang ditinggal mati suaminya? Bagaimana kita meluruskan pandangan-pandangan masyarakat? Bagaimana kalau dia dikasih cuti dan setelah itu harus bekerja? Insya Allah nanti kita akan bahas setelah break singkat di segmen ini. Insya Allah kita kembali lagi. Para pemirsa, ada masa berkabung. Masa berkabung itu menurut sebagian riwayat mengikuti hadis ini, yaitu 3 hari setidaknya. Dan tidak perlu lebih. Adapun 4 bulan 10 hari itu adalah masa tunggu dia untuk istibra'ul arham atau untuk mensterilkan dari keturunan sang mayit atau mantan suaminya atau almarhum tadi itu. Nah, sehingga setelah 4 bulan 10 hari dia bebas melakukan apa saja setelah itu, maksudnya dia mau menikah lagi dipersilahkan. Nah, kenapa ada masa berkabung? Masa berkabung sesungguhnya tidak termasuk syariah yang literal, dalam artian kalau dia berkabungnya seminggu dia menyalahi aturan, kalau dia berkabungnya cuma sehari dia menyalahi aturan. Tidak seperti itu. Ketika seorang perempuan suaminya meninggal dan dia izin dari pekerjaannya 1 hari dan besok dia harus menyambung karena harus mencari nafkah, menjadi tulang punggung keluarganya, maka itu tidak ada problem. Karena masa berkabung itu sesungguhnya memberitahu kepada lingkungannya bahwa dia berkabung dengan meninggalnya suaminya. Jadi dengan keluarnya rumah sebenarnya itu tidak melanggar syariat. Ya, hanya saja memang masa berkabung itu 1 sampai 3 hari minimalnya itu. Nah, hanya saja para masyarakat secara umum ketika 4 bulan 10 hari itu difahami sebagai masa iddah, itu seolah-olah perempuan harus diam di rumah. Sementara dia tidak ada lagi suaminya. Dan ini yang bisa menjerumuskan pada kondisi yang lebih parah, karena nanti yang menafkahi mereka siapa? Maka sesungguhnya masa berkabung itu berdasarkan urf atau adat. Ya, sekalipun dikatakan 3 hari, ada yang mengatakan seminggu, sebulan, atau yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari, tetapi masa berkabung itu tidak dijadikan syariat yang literal. Dia hanya sifatnya sosial, jadi memberitahu kepada sekitarnya tentang masa berkabung meninggalnya sang suami. Dan ini diperlukan ketika dalam masa berkabung ini seorang perempuan tidak berlebihan di dalam dandan ya. Nah, kalau di sini dikatakan tidak memerlukan harum-haruman, bahkan dia tidak boleh tampil secara menarik yang bisa mengundang laki-laki lain gitu. Kalau kemudian ada isyarat akan dinikahi, dia juga tidak boleh melayani dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini realitas teori yang ada pada waktu itu jauh berbeda dengan hari ini. Seseorang yang meninggal suaminya, dia cukup menunjukkan masa berkabung dan bersedih, tapi dia harus move on kalau memang dia menjadi tulang punggung keluarga, tidak ada masalah seandainya dia keluar. Apakah itu melanggar syariat, Ustaz? Oh tidak, tentu. Karena dia tetap memperhatikan adab-adab. Baik ketika suaminya masih ada, apalagi ketika suaminya sudah meninggal dunia. Justru dia pada saat keluar, bekerja, mencari nafkah untuk anaknya yang masih ada menjadi tanggungannya, ya selama masa iddah itu, maka dia mendapatkan kemuliaan itu dan memberitahu orang bahwa saya masih dalam masa iddah. Kalau masih di awal-awal, saya masih dalam masa berkabung dan masa iddah. Jadi orang akan tahu dan tidak perlu mengganggunya dengan tawaran-tawaran pernikahan. Nah, di ujung ayat ini Allah mengatakan, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Maha tahu. Ini kandungannya luas ya. Tapi hal yang terkait dengan perempuan ini menjadi penting karena wallahu alam. Apakah dengan meninggalnya suami itu dia sedih atau bahagia? Ini nggak tahu juga. Gitu. Apakah ini adil, Ustadz? Kalau istri meninggal, suami tidak ada idahnya. Kalau suami meninggal, istri ada idahnya. Tentu beda karena istri dia yang mengandung.
konsekuensinya adalah kemuliaan pada nasab supaya tidak bercampur ya. Sekalipun ada tes DNA, tetapi ini pada kemuliaan dan kepatutan, bukan hanya kepatutan sosial tapi juga melindungi kemuliaan nasab dan kehormatan seseorang. Maka yang paling tahu dia adalah perempuan itu sendiri, bertanggung jawab atas dirinya ya, di dalam memelihara sopan santun dan kepatutan selama masa iddah. Setelah dia diizinkan keluar rumah atau setelah dia diizinkan berhias, Allah pun tidak melepaskan pengamatannya atau tilikannya darinya, supaya dia dan semua yang bersangkutan tetap hati-hati menjaga ketentuan ini. Nah, ayat ini menunjukkan penghargaan Allah pada rumah tangga, menghormati rumah tangga. Betapapun terjalinnya cinta suami dan istri, dia tetap harus merelakan. Sekalipun dia ada masa berkabung, tapi dia harus move on. Makanya masa berkabung itu 1-3 hari itu ada yang mengatakan minimalnya. Berarti kalau saya di hari kedua langsung disuruh kerja, ya tidak ada masalah. Itu orofnya begitu. Tapi jangan sampai melebihi 4 bulan 10 hari. Dia harus move on. Setelah 4 bulan 10 hari, kalau dia perlu untuk mencari suami, silahkan. Ketika dia merasa tidak perlu, juga tidak ada masalah. Maka di sini juga diceritakan terkait dengan itu. Maka urusan agama, jika perempuan itu berkabung, keluar dari rumahnya, bertandang ke sana kemari atau berhias seakan-akan dia tidak menahan hati, dan itu secara etika sosial juga tidak elok. Maka Allah membuat aturan itu. Berkabung itu bukan syariat literal seperti halnya sholat harus 3 hari, harus sekian hari, tapi itu adalah adab untuk menjaga sesuatu yang perlu dijaga, yaitu 4 bulan 10 hari seperti masa al-iddah. Maka dalam syariah ada istilah ihdad, masa berkabung. Tapi yang diperhatikan berlaku itu adalah iddah, yaitu masa tunggu. Para pemirsa, sebelum kita selesaikan bahasan ini, karena masih bersambung ya, bahwa aturan detail dibuat di dalam perceraian ini adalah aturan untuk mempertahankan harapan. Harapan untuk lebih baik. Dengan solusi perceraian ini, dia mendapatkan haknya untuk lebih baik, mencapai kebahagiaan di dunia. Juga diproteksi dari terdampak peristiwa yang tidak baik. Termasuk adalah anak-anak. Luar biasa perhatian Islam terhadap anak-anak pada peristiwa perceraian. Dan juga ketika anak-anak ini ada hak mendapat persusuan, jangan sampai memberatkan ibunya, jangan sampai memberatkan ayahnya. Kalaupun pada kasus dua-duanya tidak mampu, juga jangan sampai memberatkan ahli waris mereka. Luar biasa syariat ini, mudah-mudahan semakin membukakan mata kita, keluar biasaan syariat agama kita, bahkan sampai urusan perceraian pun dibahas. Kelanjutannya seperti apa tentu kita masih akan membersamai bahasan yang cukup panjang pada peristiwa perceraian ini, karena ini terkait dengan proteksi, keamanan, dan juga keberlangsungan generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa kembali pada serial berikutnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.